warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wati Suara. Hai viewers semua di luar sana, apa kabar? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat serta terhindar dari segala mara bahaya dan bencana. Oke, kali ini Wati Suara akan menyajikan mengenai asesmen kompetensi minimum part 2 numerasi tingkat SMP atau level 4 sampai level 5. Kuy simak videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen video apa yang harus Wati bahas di next video selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya ke orang-orang di sekitar kamu agar video ini lebih bermanfaat. Oke, next kita langsung saja. Soal pertama itu bagian numerasi untuk tingkat SMP, yaitu tentang promo akhir tahun. Nah, di sini ditampilkan, silahkan dilihat di slide. Ini ditampilkan mengenai diskon dari beberapa toko. Ada toko A, toko B, sampai toko F. Masing-masing memberikan diskon yang berbeda. Kalau toko A itu 50% tambah 20%, toko B diskonnya 30% tambah 20%, sedangkan toko C diskon 40% ditambah 10%. Toko D beli 2 gratis 1 tanpa syarat. Kemudian toko E semua bayar setengah harga. Dan toko F beli 1 gratis 1. Nah, yang perlu dipahami dari promo akhir tahun ini adalah maksud dari diskon 50% tambah 20% itu memberikan diskon 50% terhadap harga suatu barang, kemudian menambahkan diskon 20% lagi terhadap harga yang telah didiskon pertama. Nah, itu maksudnya. Oke, di sini jelas rinciannya. Harga sesudah diskon 50%, kemudian harga setelah diskon tambahan 20%. Ini sebagai acuan para siswa untuk menjawab soal yang akan dimunculkan. Nah, begitu. Kalau kita lihat soalnya, nah, berdasarkan wacana di samping, jika ibu membeli tas di toko A seharga Rp200.000, maka harga yang harus dibayarkan adalah, ingat, kalau dia membeli di toko A, maka kita lihat diskon di toko A itu yang dia sediakan adalah 50% ditambah 20%. Artinya kita harus cari dulu diskon 50% terhadap harga Rp200.000. Berarti kalau di diskon 50%, maka yang harus kita bayar tinggallah 50% lagi. Maka langsung saja 50% dikali Rp200.000 adalah Rp100.000. Oke. Kemudian diskon keduanya. Nah, diskon keduanya kan 20%. Namun Wati Suara kasih trik langsung ke siswa SMP di luar sana. Coba dilogikakan ya. Ini kalau kita didiskon 20%, maka yang harus kita bayar sisanya berapa? 80% lagi itu harus kita bayarkan. Artinya apa? Kalau 20% adalah sebagai diskon, maka kita langsung saja cari harga yang harus kita bayarkan sebanyak 80%. Dari siapa? Dari harga diskon pertama. Berapa harga diskon pertama? Rp100.000. Maka 80% dari Rp100.000 adalah Rp80.000. Kesimpulannya, Rp80.000 itu adalah harga yang harus dibayarkan setelah didiskon 2 kali, yaitu 50% dan 20% kemudian. Berarti jawabannya adalah Rp80.000. Nah, seperti itu cara menjawab soal diskon yang didua kalikan dapat diskonnya, atau double dapat diskonnya gitu ya. Kemudian coba kita lihat soal kedua. Nah, perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Nah, di sini ada tabel ya. Ada 3 pernyataan, kemudian pilihan jawabannya ada benar, ada salah. Artinya kita harus cross check dulu masing-masing pernyataannya, benar atau salah. Nah, kita cek pernyataan pertama, besar diskon di toko B sama dengan di toko C. Berarti kita cek diskon di toko B berapa, diskon di toko C berapa. Bagaimana cara ngeceknya? Misalkan harga suatu barangnya tetap, kita misalkan saja dengan variabel X ya. Nah, di sini toko B, kalau kita lihat di toko B itu memberikan diskon 30% ditambah 20%. Berarti kalau diskon pertamanya 30%, artinya apa? 70% sisanya adalah harga yang harus dibayarkan. Berarti 70% dari X itu adalah harga yang harus dibayarkan. Kemudian kita diskon lagi untuk tambahan kedua, sebanyak 20%. Maka 20% diskon berarti harga yang harus dibayarkan 80% ya. 80% dari yang telah didiskon tadi adalah 70% X,
maka 80% dikali 70% X tinggallah 56% X. Berarti 56% X adalah harga yang harus dibayarkan pada toko B. Kita cek toko C. Diskonnya diberikan 40% ditambah 10%. Berarti diskon pertama 40%, maka harga yang harus dibayarkan adalah 60%. Kemudian diskon keduanya 10%. Kalau diskonnya 10% berarti harga yang harus kita bayarkan sisanya adalah 90%. Maka 90%-nya kita kalikan ke 60% X, hasilnya adalah 54% X. Kemudian kita cek juga harga pembandingnya adalah toko E. Nah, toko E berarti kata toko E itu diskonnya semua bayar setengah harga. Kalau X berarti setengah X. Setengah X itu berarti seharga 50% dari X. Ini untuk pembanding ya, agar satuannya sama. Nah, sekarang coba kita lihat pernyataan pertama. Diskon di toko B sama dengan diskon di toko C. Kalau kita lihat hasil diskon di toko B hasilnya 56% X. Kemudian hasil diskon di toko C hasilnya 54% X. Apakah sama? Tidak. Berarti pernyataannya adalah salah. Kemudian barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibandingkan di toko C. Di toko E dan toko C. Toko E kita harus bayar 50% X. Kemudian toko C 54% X. Artinya apa? Di toko E lebih murah. Benar ya berarti? Maka pernyataan kedua adalah benar. Dan selanjutnya, lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 500.000 di toko E dibandingkan di toko B. Nah, kita bisa langsung cek aja tanpa memasukkan harga yang 500.000-nya. Lihat tadi kita dapatkan kalau di toko B kita harus bayar 56% X, berapapun harganya X itu. Sekarang sedangkan di toko E 50% X. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan kita belanja di toko E dibanding di toko B? Otomatis kita lebih memilih yang membayar 50% X dibanding 56% X. Benar nggak? Iya dong. Nah, berarti pernyataan lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja di toko E dibanding toko B adalah benar. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, klik geser dan letakkan gambar toko ke dalam kotak kosong. Nah, di sini perintahnya adalah urutkan dari posisi atas ke bawah toko B, C, D, E berdasarkan nilai diskon terbesar sampai terkecil jika dilakukan pembelian dua barang yang sama. Nah, artinya kita membeli barang yang sama, kemudian kita belinya di masing-masing toko. Silakan diurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, artinya kita harus misalkan dulu harganya, tetap ya pakai harga yang X. Berarti toko B tadi kita udah cari 56% X, toko C juga udah kita cari 54% X. Nah, toko D kan beli 2 gratis 1, berarti bayarannya sama dong setengah harga 50% X. Kemudian toko E juga semua bayar setengah. Nah, berarti juga 50% X. Maka kalau kita urutkan berdasarkan nilai diskon terbesar, nah, kalau diskon yang terbesar berarti kita lihat dari harga bayar yang terkecil, itulah yang menjadi diskon terbesar. Nah, di sini adalah toko D dan toko E. Maka kita dahulukan D, kemudian E, kemudian adalah toko C, toko C, kemudian toko B. Karena yang kita pilih adalah yang membayarnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi seperti itu mengurutkannya. Kenapa? Karena kan diskon terbesar itu artinya makin kecil kita membayar, makin besar diskon maka kita membayar makin kecil. Maka terlihat ya dari harga 50% lebih besar dibanding 54%, 56%. Gitu. Itulah kesimpulannya. Oke, itu analisanya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Benny memiliki uang Rp100.000. Dia ingin membeli kemeja di toko E seharga Rp200.000. Oke, dia ingin membeli kemeja di toko E seharga Rp200.000. Ternyata kemejanya sudah tidak tersedia di toko E. Teman Benny memberi informasi bahwa kemeja yang Benny inginkan dijual juga di toko F dengan harga yang sama. Apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkannya dari toko F? Jelaskan alasannya. Kita lirik toko E dan toko F. Kalau toko E semua bayar setengah harga, sedangkan toko F itu beli 1 gratis 1. Berarti kalau kita lihat di sini, si Benny hanya punya uang Rp100.000, sedangkan harga kemeja yang dia inginkan adalah Rp200.000. Keterangannya tadi,
toko F juga menjual dengan harga yang sama. Artinya toko F juga menjual baju itu dengan harga 200.000. Namun toko F memberikan diskon beli satu gratis satu. Artinya apa? Kita tetap harus membeli dengan harga satunya 200.000, namun kita dapat bendanya 2 gitu. Sedangkan yang dimiliki Beni uangnya hanya 100.000. Artinya apa? Beni tidak bisa membeli di toko F. Kenapa? Karena uangnya tidak cukup. Karena artinya di sini beli satu gratis satu, kita harus bayar total dulu seharga 200.000, kemudian kita dapat bendanya 2. Bukan berarti kita membayar satu bendanya 100.000. Oke ya. Oke, semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya, itu mengenai gizi seimbang. Beralih dari masalah diskon, sekarang masuk ke gizi seimbang. Di sini ditampilkan tentang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, data-data mengenai angka kecukupan gizi atau AKG ya. Ada usia 19 sampai 29 dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ada kebutuhan kalori masing-masing, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, dan total yang dibutuhkan masing-masing kita ada berapa per usia juga. Jadi informasi di sini lengkap. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, itu ada tampilan masing-masing jenis sayur, buah, karbohidrat, dan protein lengkap dengan ukuran kalorinya. Nah, coba dilihat di sini rinci ya. Satu mangkok kecil sayur itu jumlah kalorinya 75 kilokalori. Satu piring kecil sayuran tumis 100 kilokalori. Satu buah sedang pir itu 40 kalori. 6 sendok makan nasi putih 160 kilokalori. Begitu seterusnya. Jadi bisa kita amati masing-masing poin. Nah, di sini pertanyaan pertama. Berdasarkan wacana di samping, kandungan karbohidrat yang terdapat dalam 3 lembar roti gandum dan 2 buah jagung manis adalah, oke, kita lihat ya, 3 lembar roti gandum. Lirik lagi ke tabelnya. 3 lembar roti gandum itu di bagian karbohidrat, banyak kalori yang terkandung adalah 150 kilokalori. Kemudian 2 buah jagung manis, masing-masing jagung manisnya 65 kilokalori. Nah, kalau 2 buah berarti kita kali, jadinya 2 kali 65 130 kilokalori. Karena yang dia tanya adalah total kandungan yang ada pada karbohidrat 3 lembar roti dan jagung manis, maka kita jumlahkan 150 kilokalori ditambah 130 kilokalori, berarti hasilnya adalah 280 kilokalori. Oke. Pertanyaan berikutnya. Di sini ditampilkan ada tabel untuk Anto dan Tini dengan masing-masing membawa bekal makanan ke sekolah dengan rincian karbohidrat untuk Anto 100 gram nasi putih, 40 gram daging merah, untuk proteinnya buahnya 2 buah sedang jeruk manis. Kemudian Tini 3 lembar roti gandum, 1 potong sedang tempe, 1 potong besar pepaya. Pertanyaannya perbandingan kandungan kalori. Berarti kita rinci satu-satu. Kita lihat untuk Anto membawa 100 gram nasi putih. Kalau kita lihat di tabel tadi, 100 gram nasi putih itu banyak kalorinya adalah 160 kilokalori. Kemudian 40 gram daging merah. Nah, kalau kita lihat di tabel itu pedomannya, maka 40 gram daging merah setara dengan 90 kilokalori. Ditambah lagi 2 buah sedang jeruk manis. Nah, 2 buah sedang jeruk manis pada tabelnya itu 50 kilokalori. Maka kalau kita jumlahkan 160 ditambah 90 ditambah 50, totalnya adalah 300 kilokalori. Nah, itu untuk Anton. Sekarang untuk Tini. Tini membawa 3 lembar roti gandum. 3 lembar roti gandum 150 kilokalori. Kemudian 1 potong sedang tempe 40 kilokalori. Dan 1 potong besar pepaya itu adalah 50 kilokalori. Maka kita totalkan hasilnya adalah 240 kilokalori. Nah, karena yang ditanyakan perbandingan banyak bekal Anto dan Tini, berarti Anto kan 300 kilokalori dibanding 240 kilokalori. Maka kalau sama-sama kita bagi, itu sama-sama bagi 60. 300 bagi 60 dapatnya 5, 240 bagi 60 dapatnya 4. Maka perbandingannya yang benar adalah 5:4. Oke ya. Oke, next ke slide berikutnya, masih dengan tabel sayur, buah, karbohidrat, dan protein ya. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Berdasarkan wacana, klik benar atau salah pada setiap pernyataannya. Nah, seiring bertambah usia, seorang perempuan semakin besar kebutuhan kalorinya. Kebutuhan lemak tertinggi untuk seorang laki-laki dan perempuan pada usia 19 sampai 29 tahun. Nah, untuk ngecek ini benar atau salah, kita merujuk pada tabel yang pertama, bukan pada tabel
kandungan makanan, tapi pada tabel gizi seimbang tadi yang ada usia, kemudian jenis kelamin, kemudian kebutuhan kalorinya. Nah, kita lihat ya, seiring bertambah usia seorang perempuan, semakin besar kebutuhan kalorinya. Maka kita lihat kolom perempuan, perbandingannya ke usia. Perempuan 2350 kalau 19 tahun. Kalau 30 tahun tetap 2350 kilokalori totalnya. 50 tahun pun 2350 kilokalori totalnya. 65 sampai 80 tahun 1550 kilokalori. Artinya makin bertambah usia makin berkurang kebutuhan kalorinya. Maka pernyataan pertama itu salah. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kebutuhan lemak tertinggi untuk seorang laki-laki dan perempuan adalah pada usia 19 sampai 29. Kebutuhan lemak tertinggi, kita fokus ke kolom lemak. Kebutuhan lemak tertinggi. Nah, kolom lemak kalau kita lihat 75, 65, 70, 60, 60, 50, 50, 45. Artinya apa? Kebutuhan lemak tertinggi itu terletak pada usia 19 sampai 29 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, maka pernyataan yang kedua benar, gitu. Jelas tercantum pada tabelnya ya. Kemudian pernyataan ketiga, kebutuhan karbohidrat dan protein laki-laki berusia 25 tahun lebih besar dibandingkan dengan laki-laki berusia 35. Kita cek. Laki-laki 25 dan 35. Laki-laki 25 kebutuhan karbohidrat dan proteinnya 415 dan 65. Sedangkan laki-laki berusia 35 dibandingkan laki-laki berusia 35 tahun. Nah, ini jawabannya berarti salah. Kebutuhan karbohidrat dan protein laki-laki berusia 25 tahun lebih besar dibanding laki-laki berusia 35 tahun. Oke, kita cek ya. Yang berusia 25 tahun itu di baris pertama, usia 19 sampai 29 rentangnya. Itu kebutuhan karbohidratnya 430 dan proteinnya 65. Sedangkan laki-laki di usia 35 tahun itu kebutuhannya 415 dan 65. Artinya menurun di bagian karbohidrat. Maka jawabannya adalah kebutuhan karbohidrat laki-laki berusia 25 tahun lebih besar. Berarti benar ya, karena dia kan menurun tuh grafiknya. Maka jawabannya adalah benar gitu. Terlihat dari angka karbohidrat. Kalau laki-laki yang umurnya 25 butuh karbohidratnya 430. Sedangkan laki-laki di umur 35 butuh karbohidratnya 415. Artinya lebih besar ketika usianya 25 tahun dibanding usianya 35 tahun. Kalau masalah di protein itu tetap angka 65. Maka yang mempengaruhi adalah karbohidrat. Jadi pernyataannya benar. Oke ya. Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, kita beralih ke promo paket susu dan coklat. Oke ya. Dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia, Toko Zai dan mengadakan promo paket susu dan coklat selama bulan Agustus pada hari Sabtu, Minggu dan Senin. Setiap kali pembelanjaan hanya dapat membeli maksimal 2 paket promo. Jadi setiap belanja hanya boleh membeli maksimal 2. Berikut harga normalnya. Harga 1 susu 17.000, harga 1 coklat 15.000. Nah, paket promo hari Sabtu 2 susu tambah 1 coklat harganya 45.000. 2 susu tambah 2 coklat di hari Minggu harganya 54.000 dan hari Senin 2 susu tambah 1 coklat harganya diskon 10%. Oke, kita merujuk ke soal pertama. Pada hari Senin, Mega membeli 1 paket promo susu dan coklat. Berapa rupiah yang harus Mega bayarkan pada hari Senin? Hari Senin itu memberi diskon tadi 10%. Kalau dia membeli 1 paket promo 10% harganya, maka kita lihat ya, 2 susu tambah 1 coklat isinya. Harga normalnya adalah 17 kali 2, 34 ditambah 15 berarti 49.000 ya. Kalau dia dapat diskon 10%, berarti harga yang harus dia bayar 90% dari harga tanpa diskon. Maka 90% dikali 49.000 hasilnya adalah 44.100 rupiah. Boleh dicek kebenarannya ya. Silahkan dicari kembali. Mana tahu Wati Suara salah kali. Oke? Bisa saja kan Wati Suara salah angkanya. Namun prosesnya seperti itu, cara mendapatkannya seperti itu. Kalau jika Wati salah mendapatkan angkanya, dimaklumi aja, karena Wati Suara juga manusia biasa. Oke, kita next ke soal yang kedua. Nazwa membeli 2 kotak susu dan 2 coklat di hari Sabtu dengan membawa uang 100.000. Nazwa menginginkan uang kembalian sebesar mungkin, maka sisa uang Nazwa adalah, promo hari Sabtu itu berisi 2 susu ditambah 1 coklat dengan harga 45.000. Itu udah harga promo.
Sekarang dia membeli 2 coklat juga, artinya dia butuh 1 coklat lagi dengan harga normal 15.000. Maka total yang harus dibayar oleh Najwa itu adalah 45.000 ditambah 15.000, berarti 60.000 rupiah ya. Maka kembaliannya adalah 100.000 dikurang 40.000, 100.000 dikurang 60.000, maka hasilnya adalah 40.000 rupiah. Gitu. Kemudian soal yang ketiga, klik benar atau salah pada setiap pernyataan. Nah, kita cek satu-satu lagi nih. Jika ingin membeli susu dan coklat untuk persediaan, sebaiknya belanja di hari Minggu dengan promo yang ditawarkan. Nah, jika ingin membeli susu dan coklat untuk persediaan, sebaiknya belanja di hari Minggu dengan promo yang ditawarkan. Kalau kita lihat lagi diskonnya, maka yang pernyataan pertama ini benar. Kenapa? Diskon terbesar itu terletak di hari Minggu. Isinya ada 2 susu sama 2 coklat dan harganya pun lebih murah dibandingkan yang lain. Kemudian jika berbelanja 1 kotak susu dan 1 coklat, maka uang yang dikeluarkan pada hari Sabtu lebih sedikit dibandingkan dengan hari Jumat. Nah, apakah lebih sedikit dibandingkan dengan hari Jumat? Kalau kita cek itu diskonnya, kalau hari Sabtu diskonnya hari Sabtu diskonnya harganya 45.000 1 kotak susu dan 1 coklat ya. Hari Sabtu itu dapatnya 2 kotak susu loh, langsung tambah 1 coklat. Sedangkan kalau kita belanja di hari Jumat kan tidak diskon sama sekali, berarti 1 kotak susu ditambah 1 coklat 17 tambah 15 ya 32.000. Maka jawabannya salah, karena kalau yang hanya dibutuhkan 1 coklat dan 1 kotak susu, berarti yang lebih murah ya di hari Jumat gitu. Kemudian lebih hemat berbelanja 4 kotak susu dan 2 coklat di hari Senin dibandingkan dengan hari Sabtu. Nah, kalau kita bandingkan hari Senin dan hari Sabtu, itu kalau kita beli 4 kotak susu dan 2 coklat, 4 kotak susu dan 2 coklat ya, berarti 90.000 kalau kita beli di hari Sabtu. Sedangkan kalau kita beli di hari Senin, diskon 9, lebih hemat berbelanja di hari Senin dibanding karena kan tadi kita dapat diskonnya kalau yang 10% harganya 44.100 ya, maka lebih hemat berbelanja di hari Senin dibandingkan dengan di hari Sabtu. Sedangkan diskon di hari Sabtu kan hanya 45.000, berarti lebih hemat di hari Senin 44.100 gitu. Maka pernyataannya benar. Kita lanjutkan ke soal terakhir dari diskon susu. Pak RT Adit akan mengadakan lomba untuk anak-anak di lingkungan RT-nya. Pak RT memerlukan 10 kotak susu dan 15 coklat untuk dibagikan sebagai hadiah hiburan. Sedangkan uang kas RT yang disiapkan untuk hadiah hiburan sebesar 400.000. Bendahara RT menyarankan 1 orang berbelanja pada hari Minggu di toko Zaidan agar mendapatkan uang kembalian paling besar. Benarkah saran dari Bendahara RT? Jelaskan. Nah, kita cek ya, karena diskon terbesar itu terletak pada hari Minggu dengan isinya 2 buah susu dan 2 buah coklat. Nah, maka 5 paket di hari Minggu berarti 10 susu dan 10 coklat. Maka 10 susu dan 10 coklat itu bisa kita beli dengan harga 5 kali 54.000, harganya adalah 270.000. Kemudian kita kan berarti butuh 5 coklat lagi, karena kan 10 kotak susu dan 15 coklat, artinya kita harus beli 15 coklat lagi dengan harga terpisah. Berarti 5 kali 15 harganya 75.000. Maka total yang harus dibayarkan adalah 345.000 gitu. Berarti jawabannya adalah benarkah saran Bu RT? Berarti ya benar gitu, dari harga yang tertera. Oke ya. Nah, semoga bisa membantu. Itu salah satu contoh-contoh soal yang keluar saat simulasi AKM tahun 2020 lalu. Ini berupa soal-soal yang dikeluarkan di bidang numerasi yang terkait dengan konsep-konsep dasar matematika. Jadi untuk siswa-siswi SMP di luar sana, silahkan persiapkan diri untuk menghadapi AKM 2021. Semoga video yang ada di channel Wati Suara ini sangat membantu kamu semua untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Oke? Dukung terus channel Wati Suara. Jangan lupa selalu mempersiapkan diri sebelum saat ujiannya tiba, karena segala sesuatu itu harus dipersiapkan agar hasilnya maksimal. Oke, sekian dari Wati Suara, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.